Waalaikumsalam. Jadi di sini sudah ada Bapak Indra sebagai owner dari Gurita Wira Pratama. Halo, selamat siang Bapak. Iya, selamat siang anak-anak semua. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah nih baik ya. Terima kasih dikasih kepercayaan ini untuk ngisi untuk tugas mata kuliah kewirausahaan di jadi kampus lah ya. Ya, sebelumnya dari kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing-sharing terkait usaha yang Bapak jalankan di siang hari ini. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Usaha yang Bapak jalankan ini tuh apa sih dan bagaimana awal mula Bapak bisa merintis usaha ini? Oke, terima kasih. Jadi profesi yang Bapak jalani ini ya, ini bisa dikatakan satu istilahnya kontraktor, spesialis atau umumnya di dunia kerja itu aplikator. Jadi namanya aplikator itu kan berarti mengaplikasikan material-material khusus, terutama untuk bangunan ya, tentunya dengan SDM, dengan tukang yang khusus juga, dengan peralatan-peralatan yang khusus, dan memang materialnya memang tidak di pasaran. Jadi kita biasanya langsung dengan pabrik. Kalau mulai sendiri ya, mulai kita kira-kira di tahun 2005. Karena dulu saya juga ceritanya karyawan juga, kebetulan bidangnya sama. Kemudian ya ada keinginan untuk resign, kita usaha sendiri. Ya, kebetulan juga waktu itu ada peluang, ada tawaran untuk menjadi aplikator. Kenapa enggak gitu, kesempatan diambil ya. Kita kemudian mendirikan CV. Ya alhamdulillah sampai sekarang, berarti kira-kira 2005, sekarang udah 2022. Kira-kira 17 tahunan ya, alhamdulillah sudah jalan. Kira-kira begitu. Selanjutnya bisa dari Mbak Anita atau Vika yang mau bertanya. Mau tanya Pak, Pak untuk menjadikan usaha apa dan milih usaha ini Pak untuk menjadikan usaha. Nah, sama. Tadi ceritanya kan backgroundnya dulu saya karyawan ya, karyawan dengan bidang usaha yang sama dengan yang sekarang saya jalankan sendiri. Jadi kita dulu karyawan, kemudian kok ada peluang tawaran untuk bisa berjalan sendiri, istilahnya mendirikan perusahaan sendiri. Nah, karena ada tawaran, jadi tawaran itu dulu memang dari pabrikan, mau nggak join dengan kita jadi aplikatornya. Dulu ada nama perusahaannya produk itu BASF ya, kalau mungkin orang mungkin tahunya dulu kaset dari Jerman, menawari kita. Kebetulan dulu marketingnya ya adik kelas, saya pikir itu peluang yang bagus, dan bidangnya kan tidak jauh beda dengan sebelumnya, cuman waktu itu kan masih karyawan. Kalau ini sekarang kita ada peluang untuk usaha sendiri, ya kita ambil. Kira-kira begitu latar belakangnya. Baik Pak, selanjutnya untuk karyawan sendiri itu total ada berapa, sama ada cabang lain nggak ya kira-kira Pak? Apa jenengan itu usahanya sendiri? Kalau cabang sementara ini kita memang nggak ada. Kalau karyawan kita bedakan kan ada karyawan, ada 3, 2 administrasi, yang satunya lapangan atau semacam kayak tukang itu menyesuaikan maksudnya begini. Kalau pas proyeknya banyak ya kita bisa sampai 15. Biasa-biasa kita mungkin hanya 5 orang saja. Tentunya selesai kita rolling begitu ya. Kira-kira seperti itu.
Omset, oh ya tadi omset ya. Kalau omset rata-rata ya. Kalau per bulan sekarang tergantung atau gini, kalau dihitung setahun kita juga pernah mencapai 1,5 M. Nanti dari rata-rata aja. Keren juga ya Pak bisa menyampai 1 M untuk omsetnya. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana cara Bapak mengenalkan produk yang Bapak jual dan bagaimana cara Bapak mendapatkan customer. Nah gitu ya. Kebetulan satu, karena produk yang saya pakai ini sebenarnya secara nggak langsung sudah populer sebenarnya di dunia konstruksi. Jadi kita dapat keuntungan secara nggak langsung karena sudah populer ya. Jadi kita nggak perlu promosi. Nah kita karena aplikator ini kan bentuknya kerjasama ya dengan pabrikan atau dengan vendor. Kita punya dua keuntungan kerjasama. Satu, seandainya ada pekerjaan yang membutuhkan jasa kita oleh vendor, kita direkomendasikan ya. Berarti secara nggak langsung kita kayak nggak perlu repot-repot cari marketing. Yang kedua, kita pun memberikan keuntungan ke vendor kan. Misalnya kita ada customer sendiri yang butuh, kita rekomendasikan produk dari vendor ini gitu loh. Cuma saya sendiri ngakui kita dulu pernah pasang melalui iklan di Yellow Pages. Mungkin waktu itu belum trennya internet seperti sekarang ya. Walaupun sekarang saya juga malah nggak pakai misalnya punya web atau apa, enggak sih. Kebetulan memang ternyata banyak dari kita ini repeat order ya. Jadi ternyata anak kita ini ya saya prinsipnya begini, kalau kita bekerja kan kita sebaik-baiknya ya, dengan harapan kerjaan itu kan bisa lanjut. Sebagai contoh, kita banyak kerjasama dengan misalnya PT Jarum, dulu ada Indofood, bahkan di beberapa kayak power plant kita ada. Nah di situ kan ternyata timbul kontinuitas ya, jadi berlanjut. Jadi misalnya kalau sudah seperti itu, tiap ada pekerjaan yang memang membutuhkan jasa kita secara langsung dipanggil gitu. Kita ngatakan bahwa kalau kita nanti malah buka website atau kita malah takutnya overload gitu loh. Jadi sementara ini kemampuan kita sudah cukup gitu loh, nggak sampai bahasanya ngoyo gitu loh. Kira-kira begitu strategi marketing. Bahasa mungkin kalau yang Jawa semacam gedok tular ya, kadang-kadang bisa juga gitu loh. Karena memang saya menekankan ke kru, ke karyawan, memang ya kita bekerja profesional, kita setiap komplain itu kita perhatikan betul ya, apalagi menyangkut garansi. Jadi ya itu tadi, mungkin karena penilaian dari customer baik sehingga kita kadang jadi repeat order gitu loh, atau kita kadang juga direkomendasikan oleh mereka. Kira-kira seperti itu strateginya. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak dari saya. Kalau kami ini kan dari teknik elektro dan informatika ya Pak, dan bidang usaha yang Bapak jalankan itu di bidang teknik sipil. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, kayak kalau di lapangannya itu bagaimana untuk proses dari masalah sama produk yang digunakan itu apa gitu. Untuk yang saya jalani ya. Iya. Kalau masalah pasti ada ya, namanya kita rencanakan. Yang penting prinsipnya satu, kita itu ya kalau memang ada kesalahan ya kita harus berani bertanggung jawab ya, dalam artian garansi ya kita lakukan. Jangan sampai memang kita komitmennya ada garansi kok kemudian ada terjadi masalah nggak kita tangani, kan itu nggak baik. Jadi ya itu selalu ya. Jadi tingkat kepuasan pelanggan kan tetap itu nomor satu. Nah, yang kedua ya kita memberikan pastinya
arahan-arahan ke pekerja, gimana teknis pekerja itu kan ada SOP-nya ya setiap material ini ini komposisinya seperti ini ya, kita harus ikutin itu gitu loh. Jadi dengan harapan kan resiko kegagalan, resiko kesalahan itu sekecil mungkin. Tapi kalau memang toh masih ada ya tadi kita tetap komitmen, kita selesaikan sampai tuntas. Kalau kira-kira itu. Mungkin maksud saya produknya Pak, produk yang Bapak jual dan kapan untuk misalkan produk A ini digunakan untuk menyelesaikan masalah ini di lapangan gitunya Pak. Oh gitu, misalnya contoh misalnya kita bicara kebocoran misalnya ya. Jadi di dalam bangunan itu kan terutama beton pasti ada masalah-masalah misalnya kebocoran. Nah, kebocoran itu biasanya faktornya banyak. Misalnya di atap, kita ngomong atap. Kebetulan saya pernah juga sih di UGM juga pernah ngerjakan di perpustakaan UGM. Itu biasanya, jadi biasanya kebocoran ini karena terjadi retak di atas beton ya, di atap, sehingga mengakibatkan kalau hujan dia ada air yang bisa tembus masuk ke bawah, itu kan jelas mengganggu. Nah, solusinya bagaimana? Kita pakai waterproofing tadi, walaupun waterproofing itu banyak ya. Mungkin kalau mbak-mbaknya tahu Aquaproof atau No Drop yang sering muncul di iklan ya, atau di toko bangunan. Kalau kita terus memang malah nggak pernah pakai material itu, jadi kita pakai material-material khusus langsung dari pabrik. Misalnya vendor kita nih, kalau pernah baca ada PT Sika Indonesia, ada PT BASF Indonesia, mereka memproduksi material-material contoh tadi waterproofing. Bentuknya ada yang seperti lembaran, seperti karpet dibakar, dilekatkan di permukaan beton atap, sehingga diharapkan dia kedap. Ada yang bentuknya seperti semen dicampur dengan polimer, jadi dia berbentuk semacam liquid kental gitu ya. Kalau orang bilang semacam kayak bubur begitu, sama kita aplikasikan di atas beton. Nah, dengan harapan dia membentuk lapisan yang kedap air di permukaan beton, sehingga beton itu kedap air. Kira-kira seperti itu. Pak, saya ingin bertanya, selama Bapak menjalankan bisnis ini, apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi Bapak? Kendala banyak, misalnya persaingan itu pasti. Tapi kalau kita yakin ya produk kita bagus, punya kualitas, sebenarnya harga itu nggak pengaruh. Ya contoh lain misalnya ya payment juga ya, karena namanya kontraktor itu kadang-kadang ada aja customer yang mungkin bayarnya mundur, bahkan ada yang mungkin tidak terbayarkan ya walaupun mungkin prosentasenya tentunya tidak sebanyak yang mereka membayar gitu loh. Kendala lain ya sebenarnya nggak ada lah, karena kalau kita sudah berjalan, terutama dengan customer yang kita sudah langganan, yang sudah tahu karakternya, biasanya sih aman-aman saja gitu loh. Yang jadi masalah ini kan kadang-kadang customer baru yang kita belum tahu seperti apa gitu loh. Kita kan tetap tidak bisa hanya mengandalkan customer yang lama, kita juga tetap open ya, customer baru, ada project baru, cuman ya memang harus hati-hati aja. Jangan sampai tadi istilahnya kita tidak terbayarkan. Kira-kira itu. Oke Pak, ini pertanyaan dari kita terakhir. Apa pesan Bapak untuk anak muda yang ingin berwirausaha di usia muda sekarang? Oke, kalau saya sebenarnya
dengan zaman seperti sekarang ini, ya berharapnya akan banyak anak-anak muda yang memang cenderung untuk berwirausaha dibanding berpikir mau jadi karyawan saja lah, mungkin mau jadi pegawai negeri lah gitu loh. Karena memang zaman sudah berbeda dengan mungkin zaman nenek kita dulu ya, orang tua kita. Ya banyak sebenarnya, atau Indonesia ini sekarang butuh pengusaha kan banyak sekali, terutama untuk membuka lapangan. Jadi kalau sementara jumlah lapangan kerja kan terbatas, jadi diharapkan sebenarnya lulusan-lulusan kampus sekarang, universitas sekarang kan diharapkan mereka ini punya keinginan untuk berwirausaha. Sebenarnya wirausaha sendiri menurut saya biasanya kan mereka berpikir, kita kan tidak punya modal, saya mau bidang apa yang kita mau jalankan. Sebenarnya gampang kok kalau kita ngacu pada itu Pak Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat, mencari pekerjaan atau berwirausaha yang gampang itu sebenarnya dari hobi aja, jadi hobi yang dibayar. Jadi nggak jauh seperti saya, kebetulan saya senang bisa memberikan solusi tadi melalui pekerjaan saya. Itu kan juga ini wirausaha seperti adik-adik misalnya yang dari vokasi ya, dari otomasi atau itu kan bisa banyak peluang sebenarnya. Dan sebenarnya kalau masalah modal itu kalau menurut saya penting, tapi bukan segalanya, karena sebenarnya masih banyak peluang. Misalnya contoh, kita memasarkan produk orang lain, itu kan juga peluang. Apalagi kalau kita istilahnya bisa melobi dan kita punya komitmen yang bagus, kita kadang-kadang bahasanya bisa mengambil tempo ya, jadi pembayaran tempo. Jadi kan kita tidak perlu harus modal banyak gitu loh. Jadi ya kuncinya sebenarnya kalau mau berwirausaha itu ya kerja keras, kita selalu berinovasi karena persaingan pasti banyak. Ya kalau kendala, kalau sudah biasanya ya enak-enak aja, tetap enjoy lah namanya. Namanya kendala itu kan pasti ada. Tapi kalau sudah sering menjala terjadi dan kita tahu solusinya, itu anggap aja biasa gitu loh. Ya pesan kita atau ke tadi ya, anak-anak muda yang lulusan dari universitas setelah wisuda sih berharapnya bisalah menciptakan peluang-peluang usaha, karena manfaatnya pasti banyak ya. Kalau kita berpikirnya mungkin tidak hanya semata-mata profit, tapi misalnya jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Dengan kita membuka usaha kan kita berarti membutuhkan tenaga kerja, berarti kita bisa membantu mungkin orang-orang yang di bawah kita yang memang secara ya pendidikan untuk menciptakan peluang kerja. Kan sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ada tambahan mungkin. Nah, mungkin kalau kita usaha sendiri sebenarnya kan kita ini punya kebebasan dari segi waktu, karena kita tidak terikat ya. Kalau kita jadi karyawan mau nggak mau harus masuk jam 8, nanti harus pulang jam 4, jam 5 begitu. Tapi kalau kita usaha sendiri, kita bisa atur sesuai keinginan kita. Omset kita bisa atur sendiri. Sudah cukup deh satu tahun 1 M. Mungkin kalau kita jadi karyawan mungkin yang diminta pasti lebih. Kira-kira begitulah. Terima kasih Bapak. Semoga motivasinya membantu kita untuk menjadi wirausahawan muda sekarang. Dan selanjutnya mungkin Naura mau ditutup. Mungkin pertanyaan dari kami udah cukup begitu aja Pak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai bersama kami siang hari ini.
semoga dari hasil wawancara tadi bisa memberikan manfaat kepada kami ya Pak. Ya, amin. Sukses selalu lah buat anak-anak ya. Ya, monggo Bapak kalau mau live bisa live nih sekarang. Oke, ya. Assalamualaikum.